Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah akhir bulan dan sekaligus ibadah penutupan di akhir tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan telah Tuhan curahkan kepada kami. Kami boleh menjalani tahun pelajaran 2020-2021 yang kami akhiri pada saat ini dalam keadaan selamat. Kami bersyukur untuk kesehatan, keselamatan, dan kekuatan yang telah Tuhan berikan pada kami. Ketika kami menghadapi berbagai hambatan, ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam belajar, oleh karena keterbatasan berkaitan dengan pandemi COVID-19, tapi Tuhan menguatkan kami dan boleh mengakhiri tahun pelajaran ini dengan selamat. Tuhan yang di surga, kami juga bersyukur karena Tuhan mengingat orang tua kami, mengasihi orang tua kami ketika mereka harus menolong kami dalam kami mempelajari bagian-bagian yang belum kami pahami di saat pembelajaran jarak jauh yang harus kami jalani. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga kami sangat bersyukur karena hal itu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Semoga Engkau berkati kami, berikan hati yang terbuka untuk memperhatikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar cinta Tuhan kepada kita yang memberi kita kekuatan dan sukacita dalam menghadapi berbagai hambatan itu. Suasana yang sedemikian mudah berubah dari yang menyenangkan menjadi yang kurang menyenangkan. Tetapi Tuhan selalu menguatkan kita. Tetapi kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Mengawali pada kita pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian O Sukacitaku. Pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam-pam-pam-pam. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam-pam-pam-pam. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan penyampaian berita firman Tuhan
Nah, menyambut firman Tuhan itu, kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari lagi kita bersama-sama akan mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021. Bersama-sama di akhir tahun pelajaran ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang pemuda. Pemuda ini berjalan, kemudian dia tiba di sebuah perempatan jalan. Ia ragu akan kemana ia menuju ke perempatan jalan itu. Lalu ia bertanya kembali kepada seorang kakek. Kira-kira begini ya, misalnya jalannya begini. Ada jalan,
Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sana. Kalau ini orang yang baru kenal tempat ini, tentunya ia bingung, ya, harus menuju ke arah mana. Nah, ia bertanya kepada kakek. Menurut kakek, harus ke arah mana saya berjalan? Karena ada 3 jalan. Kemudian kakak ini menjawab, "Hai anak muda, jika kamu tahu kemana arah tujuanmu, maka kamu dapat memutuskan menuju ke jalan yang akan kamu lalui." Sekarang ini anak muda, kita masih berada di bawah langit yang sama. Kita masih berpijak di bumi yang sama. Kita masih dibasahi oleh hujan yang sama. Kita masih digelapi oleh malam yang sama. Dan siang hari kita masih diterangi oleh matahari yang sama juga. Hanya bagaimana kita memaknai hidup ini. Dalam perjalanan, ada orang yang sekedar hanya berjalan. Yang penting dia berjalan ke arah mana yang ia sukai. Ada orang yang melalui jalan pintas, asalkan menyenangkan dan juga menguntungkan. Tapi ada juga orang yang menempuh perjalanan jauh dengan diliputi kepahitan dan juga kesukaan. Saat ini kita bersama-sama akan mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021. Maka saat yang tepat kita adalah berhenti, kemudian melihat ke belakang, melihat apa yang sudah kita lakukan, dan melihat ke depan apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita temui. Tapi percayalah, dengan menengadah kepada Tuhan, Sang Penguasa kehidupan, maka kita akan bisa melewati semua yang ada di depan kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang juga mengalami beberapa hal, ada hal yang membuat kita khawatir. Nah, lihat sini, ini wajah orang yang khawatir ya. Lihat saja, mukanya seperti ini. Ini orang yang selalu khawatir. Tetapi ada juga orang yang selalu mantap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu berbeda dengan yang tadi. Ini orang yang mantap, selalu ceria, selalu bersemangat dalam hidup sehari-hari. Tuhan telah memberi kemantapan kepada Yosua melalui firman-Nya, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Tadi sudah dibaca dari Yosua 1. Inilah kira-kira perjalanan Yosua yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ini adalah contoh orang yang penuh semangat. Kita juga harus punya keteguhan hati untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Jadi tidak usah tawar hati, tidak usah ragu. Tugas Yosua telah dikuatkan oleh Tuhan. Artinya kita juga harus memiliki kekuatan dan keteguhan hati
untuk menjalankan tugas sehari-hari. Hati yang kuat akan membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di tahun ini kita banyak mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dan tidak mengenakan, tetapi kita harus tetap selalu bersyukur. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada beberapa benda yang saya bawa ya. Benda ini tentu tidak mengenakan kalau kita lihat satu persatu. Benda ini adalah kunyit. Ini adalah bumbu dapur. Kunyit ini rasanya tidak enak. Kunyit ini kalau sedikit dapat bermanfaat. Ya. Yang kedua, ini adalah bawang merah ya. Bawang merah ini kalau kita iris akan membuat mata kita menangis. Kemudian ada juga lada ya. Lada itu kalau orang mungkin mengatakan merica ya. Lada ini juga membuat rasa pedas. Dan benda yang ini tentu kalian sudah tahu bahwa benda ini warnanya menarik. Warnanya menarik. Tapi ternyata bisa membuat keringat bercucuran ya. Tetapi benda-benda ini kalau di tangan koki ya, benda-benda ini kalau di tangan koki tentu akan menjadi sebuah masakan terasa lezat ya. Perhatikan, koki ini yang memasak, membuat makanan dengan kelezatan dengan benda-benda yang ada ini. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan kita sia-siakan orang yang memberi kebaikan dalam hidup kita. Syukurilah dan janganlah membenci mereka, sebab semua itu Tuhan izinkan untuk mengubah yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Bersyukurlah atas pengetahuan dan keterampilan yang telah kita terima melalui guru kita, melalui orang tua kita. Apabila suatu saat muncul rasa khawatir, tekanlah dengan iman kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Misalnya seperti ini, ya. Ini ada gambar anak, ya, ada gambar anak, ada gambar orang tua, ada gambar guru. Nah, orang tua dan guru akan membawa kalian kepada hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang berguna bagi kalian di masa depan. Selamat mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021 dan kita akan menyongsong bersama-sama tahun pelajaran 2021-2022 dengan penuh semangat. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan selama kami anak-anak SDKI Magelang bisa menjalani, bisa menyelesaikan tahun pelajaran 2020-2021 dengan selamat. Tuhan, kami merasakan banyak hal-hal yang telah kami lalui, yang
yang kadang juga penuh kepahitan, yang kadang juga membuat kami merasa harus berjuang lebih dan lebih lagi. Tapi kami yakin semua itu akan membuat kami menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya bumbu-bumbu yang dimasak, yang digunakan oleh seorang koki. Demikian juga segala hal-hal yang kurang baik dari kami, ternyata itu membawa kebaikan bagi kami. Sebab kami yakin semua yang dipakai oleh Tuhan akan membawa kebaikan bagi kami semua. Bisa berasal dari orang tua kami, bisa berasal dari guru kami, maupun bagi orang lain. Berkatilah Tuhan hidup kami, berdekatilah Tuhan masa depan anak-anak kami, agar semuanya boleh membawa kebaikan dan kemajuan di masa depan mereka. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama tadi. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami mengucapkan syukur terima kasih kehadirat-Mu Tuhan, bahwa kami keluarga besar SD Kristen Indonesia diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah akhir tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan Yesus, kami semua boleh mengikuti dari awal pertengahan sampai akhir dengan selamat. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun di dalam suasana pandemi seperti ini, kami keluarga besar SD Kristen Indonesia masih tetap boleh melakukan pembelajaran walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung. Tetapi kami boleh melakukannya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak kami, para pendidik, orang tua siswa, di dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami dalam suasana pandemi seperti ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bapa yang Maha Kasih, di tahun pelajaran 2020-2021 ini Tuhan, kami melakukan tugas pekerjaan kami dari rumah masing-masing. Dan kami para pendidik melakukan tugas di sekolah, tetapi kami tidak bisa langsung bertatap muka dengan anak-anak. Tetapi Tuhan, semuanya ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga kami bisa mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan baik dan dengan selamat. Ini semua karena kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Bapa, apabila sebentar lagi kami akan mengikuti atau melaksanakan liburan semester 2 ini Tuhan, liburan di akhir tahun pelajaran ini, biarlah Tuhan kami semua, keluarga besar SD Kristen Indonesia, baik kami sebagai pendidik, baik kami sebagai karyawan, kami sebagai siswa, kami sebagai orang tua siswa, kami sebagai pengurus, kami sebagai MO, dan semuanya yang terlibat di dalam pembelajaran ataupun di dalam kegiatan di SD Kristen Indonesia ini Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah kami boleh melaksanakan liburan ini, dapat melaksanakan dengan baik, dapat menjaga, dapat melakukan prokes yang benar, sehingga kami semua tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Kami percaya dengan campur tangan Tuhan, kami semua tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami semuanya.
Walaupun Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama secara langsung, tetapi Tuhan tahu kami bisa melalui ibadah ini. Bapa yang Maha Kasih, selama kami melalui tahun pelajaran 2020-2021, banyak sekali kekurangan dan dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan akan ampuni. Bapa, doa kami ini hanya kami panjatkan demi pengorbanan putra-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dalam suka maupun duka, Tuhan selalu menuntun langkah kita, menyertai langkah hidup kita. Oleh karena itu, kita akan nyatakan iman kita itu dalam sebuah pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak, di akhir tahun pelajaran 2020-2021 ini, kalian akan memasuki masa liburan sekolah. Nah, pesan kami dari pihak sekolah, tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah tetap memakai masker ketika keluar rumah atau bepergian. Yang kedua, sering cuci tangan dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer dan menghindari kerumunan banyak orang. Semoga selama kita berada pada masa liburan, kalian tetap sehat dan boleh beraktivitas dengan penuh sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.